antara Onyx dan juga RQ Hoshi masih dengan Royal Series kita. Dan akan melihat dengan RQ Hoshi yang memegang first pick pilihan seperti apa yang akan mereka pilih. Karena dari arrow banning, ini mungkin ada beberapa yang bisa dirubah atau mau stay aja dari segi banningnya. Harusnya stay. Karena emang butuh kayak banning ya, buat banningnya dulu. Tadi sebenarnya ada masalah dari segi apa yang mereka rencanakan. Oke. Cuman ya eksekusinya aja agak Hierarki. Iya, sih ya kan. Kayak Farsa, Bang dia tuh udah oke banget gitu loh. Ya, tadi yang dari lagi gue bilang dia harus siap gitu loh ketika coachnya beradaptasi di drafting tersebut. Kalau emang dari gameplay emang nggak masalah lah. Mereka udah bagus kok. Oke. Oh iya, tetap akan menjadi prioritas. Fanny juga tidak akan terlepas bersama Masha. Dan satu pilihan dari Onyx yang menentukan nih biasanya Lusin dan terakhir. Tadi enggak ya? Tadi Gak dipilih sama sekali tadi ya. ada Joy kalau nggak salah ya. Ya. Pasnya. Nah, mau diadu nih kayaknya. Ini Farsa aja bisa diambil di sini kan? Malah aku merasa Onyx lebih banyak option aja gitu. Kayak Joy, mereka punya Link. Tinggal mereka nanti bakal mau main kemana. Iya, Farsa Farsa. diambil. Karena memang PR dari awal ya. Dan juga emang ada mahal dari dua timnya mahal Parcel lah. Tadi kan bahasannya sebenarnya sama kan, Loi atau Farsa. Tapi kayaknya yang jadi rebutan Farsa karena Loi udah pasti di ban. Iya. Bener sih Mana ya, antara dua itu ya. Sans terlalu gila emang Loi-nya. Sekarang second layernya ada di Farsa, tapi untuk RRQ menemani Baxia. Opsinya kemana? Harusnya dia butuh MM yang fisikal ya atau enggak ya CC dulu. Kalau enggak nanti kalau misalnya dia pick Harit di sini dia bakal minim fisik damage-nya atau enggak ya kalau mau ya Harit sama CC langsung boleh-boleh juga. Gimana kalau Granger dulu? Ya boleh. Granger. Karena ya kalau Harit dia pasti mikirin fisikal Iya. Iya, damage. mikirin fisikal. Kalau one-one lagi sih ketetes Farsa pusing ya, repot, sakit repot. palangku ya. Repot. Valentina, mereka juga masih mau main yang sama-sama agresif, cuma bedanya mereka punya tsunami slam sekarang. Let's go. Tapi Irital untuk Savero. Irital ya. Ya Kayaknya emang nggak secara perlu- matchup laning kan Irital menang kan di atas Iya, ya, dan Irital. nggak perlu buru-buru buat ambil jungler deh kayaknya. Iya. Karena balik lagi, mungkin buat lawan Basya juga masih ada Hanzo. Jadi kayaknya nggak akan ada masalah di sini. Permasalahannya paling nanti kalau misalkan link Hanzo-nya di ban, berarti Onyx punya strat apa lagi nih? Apakah nanti tiba-tiba bakal berbelok nih? Alpha dan Matilda. Alpha Matilda atau bahkan Studio ya ada. Masih ada makanya. Lalu Kasih udah kena ban juga. Pas dan Joy. Joy. Ini jungle lagi nih bakal target. Masih butuh dihabisin seharusnya. Dan buat Onyx, 9. XP Roamer. Blue? XP, ya ini juga Onyx lagi memikirkan secara matang-matang. Ini Baxianya sangat-sangat kembali fleksibel. Oh justru kanan butuh glue banget juga sih sebenarnya. Oh Iya, yang iya. bakal ke-pick glue. Kayaknya RRQ yang bakal ke-pick glue. Harusnya ya. Harusnya. Apalagi udah ada Valentina ya, jadi menutup kemungkinan LRQ bakal bawain Faramis gitu. Tapi kenapa gue jarang lihat glue di Indo ya? Padahal di region-region lain Filipin sih laris manis ya. laris manis ya. Bahkan Sanford kalau nggak salah Spam dulu. spam glue Iya dia. di terakhir regular season sih ramai ya kita ya. Lumayan. Iya, Cuman iya. kayak sekarang udah mulai mundur lagi. Kayak lebih ke Fobius lebih laku ya kan. Badang, Yexi. Mungkin conditional di mana ketika glue-nya udah naikin tapi ternyata dia nggak Ada bisa follow up. nge-grip gitu loh. Gak ada follow up juga, Ya. kayak kepisah jadinya dia Ya. malah jadi ditodong sama lawan-lawannya berempat berlima, itu kayaknya bakal jadi pertimbangan ya, jangan sampai malah glue-nya malah ngebuat satu tim dari kedua tim ini ngelakuin blunder. Iya, apalagi kan sekarang udah mulai bermunculan assassin lagi ya, hero-hero lincah gitu Iya. kan susah ya kayaknya Lumayan buat susah. dipegang gitu sama glue. Tapi kalau Apalagi emang kan ada buat di Baxia, Iya, boleh lah. boleh. Harusnya iya. Ya, Baxia. Tapi tiba-tiba di Baxia digeser. Link ternyata di respect dia. Iya, jungle lagi Masih kan? semuanya ya. Ya, tapi balik lagi masih ada Hanzo soalnya. Sudah. Masih aman sebenarnya, masih ada beberapa pertimbangan juga mungkin. Kalau misalkan emang mereka masih akan bermain dengan assassin. Lancelot. Lancelot juga bagus buat lawan Basya. Iya. Keluar gitu ya. Wah, kalau bicara tentang Kairi juga banyak banget sih. Kalau waktu hero comeback dia di SPS tuh Nolan. Hero comeback dia yang awal kalah, tiba dia main Nolan gitu langsung berubah. Iya, Tapi iya. susah sih di sini Nolan. Lumayan susah ya boleh bilang. Wah, diumpetin lagi. Bentar, sinyal kah buat ngepick kelasnya ke arah Fredrin? Bisa. Last pick Fredrin dengan komposisi kayak gini, dia bakal online banget soalnya. Iya betul. Iya kan? Kok kayak ada bau-bau ini juru taksir di sini. Apa tuh?
pekerjaannya Fredrin, appraisers. Oh, Juru taksir. divaksin. Oh gitu, ditranslate. Iya. Gak kepikiran sih kalau kontes itu. Kalau aku malah mikirnya kayak ini kan Granger ya, balik lagi Granger butuh timing yang begitu banyak terus snowball. Sementara ya gimana cara menghentikan ini semua tapi Yizun Shin. oke. Ini bukan perdana, pernah muncul, Iya. tapi kalah ya. Tapi kalah ya? Dan iya, aku merasa juga di sini Yi Sun Shin balik lagi ya, dia emang untuk mengumpulkan informasi. Masalah utamanya ya balik lagi, aku nggak ngeliat di Yi Sun Shin tapi di badangnya. Badang Baxia ini harus dimaksimalkan banget karena RRQ kalau misalkan late game-nya bener-bener gagal untuk dijalankan, mereka baru online di atas menit 18 loh. Betul, dia butuh banget early game-nya ini Dia ya. butuh early game-nya banget. Karena kalau dari lihat hero-heronya juga Badang sama Baxia ya early game-nya nggak bantu banyak damage, paling dia cuma buat badan-badannya aja. Itu dia. Ditambah justru kanan yang harusnya early game yang enak kuat ini beda. Ada Parsa dan juga ada Kalea. Nah, apakah akan berbelok lagi nih? Tadi kita udah sempat bilang kayak Fredrin. Apakah ternyata tetap atau stick di Assassin? Dan Assassin yang tersisa mungkin masih ada Lancelot. Oke. Jadi dia terakhir yang pakai Alpha. Tanpa Matilda, ingat. Pinter kalau nggak salah. Oke, tapi ini dia untuk Alpha yang akan dimainkan. Ini bakal jadi game yang cukup menarik ya dengan surprise pick ke arah Yizun Shin. Dan kita bakal langsung lihat hasilnya. Apakah kita akan menuju ke dalam match point untuk Onyx? Jadi langsung saja. Ranger Mas dan Lim Kojo. Terima kasih banyak panelis. Dan itu dia Royal Derby. Pertarungan para raja. Yang dimana benar-benar unexpected untuk di game yang pertama, Lim. Setuju banget, tapi mereka harus riset Ji, dan muncul Yizun Shin. Kita melihat akan ada farming hero, tapi jujur ya gue ngerasa nih dari semua gameplay mendingan ya farming sekalian Yizun Shin. Yes, ini dia di match yang kedua, game yang kedua. Mampukah RRQ membalikan keadaan ataukah sang Raja Langit yang akan mendapatkan match point-nya? So, Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Berkumpul ya, Sonic Kingdom semua berkumpul. Bukan hanya ada yang di dalam, tapi yang di festival juga begitu ramai. Jakarta International Velodrome jadi tempat yang pas banget. Bukan ramai banget ini, semuanya udah mulai masuk ke dalam, memenuhi dalam Jakarta International Velodrome. Ya. Dan bahkan juga di luar festival, tapi Riz hampir ter-take down, first blood hampir di tangan dari pasukan Simonic dengan Frank. Nah kemarin gue sempat bertanya-tanya juga, di era Parsha, kemanakah Valentina? Oke. Mobilitasnya tinggi dan enak juga untuk melakukan zoning burst damage, ada Clear cepet. bisa ngambil Wither Strike-nya juga. Tapi lihat di depan sana Susujin, apakah akan ada musik lambada kali ini? Flicker for defensifnya digagalkan dan makan. Ditabrak begitu saja. First blood dari Susujin berhasil menutup para pasukan dari Demonic. Meanwhile, they're about to bleed point. Atau nowhere Sakaratul Maut. Wow, agresif ternyata ya. Bukan hanya farming, tapi ngelihat dari Yizun Shin, damage di awalnya, permainan pasif, ini membuat damage di awalnya itu cukup. Dan hati-hati. Farming ada dua. Siap. Jangkau atau kill. Iya, karena memang Yizun Shin juga adalah assassin. Makanya kayak mungkin aja nih dia bisa untuk galak di awal, tapi dia mau main. Kebaca pakai idok udah sadar. Ini ngomongin Idok yang udah sadar dan dia juga tahu dia bisa di-comment sama Kairi. Tapi as long covering terhadap Idok ini cukup, jadi mereka harusnya nggak worry. Melihat dari soul lane, seperti akan ada team fight, tapi Riz seperti itu mendapat level 4 lebih dahulu sebelum dia melakukan imitasi terhadap Venom strategi dari Storm Sun. Saat dilakukan Onyx, level yang kalah tapi Susujin akan kontes. Oke, Vision terlihat akan sangat jelas dan bahkan Retribution from Kairi. Susujin masuk terlebih dahulu, sedikit terburu-buru nampaknya tanpa ada following up dari seorang Tyrant. Tapi dengan tidak adanya yang bisa di-cover, Tyrant bahkan membuat Lupin dan Flicker Iron! Flicker Fist Greg! Apakah worth it untuk Lutfi? Memanfaatkan tembok yang ada di lane knockdown, membuat adanya efek stun dan damage yang cukup. Dan ya, agak berisiko memang ngelihat Yizun Shin yang mau melakukan kontes di awal. Bukan nge-mirror, bukan untuk cari farmingan di tempat lain. Tapi ya, ini menunjukkan bahwa agresivitas dari RRQ juga bisa dianggap remeh. Susujin sih benar-benar masuk di saat tidak ada pengawalan apa-apa loh Lip di sana. Ya, setuju banget. First item ke arah Hunter Strike. Ya memang ini artinya dia nggak mau farming, dia mau team fight. Ya, dia mau menabrak siapapun yang ada di garis depan. Dan bahkan di depan sana, dengan adanya gold
yang dimiliki dari tim RRQ atas melepasnya satu turtle, ini berarti sebuah point kill yang cukup berimpact. Ya. Reset lagi karena sekarang temponya turun. Akan kelarin dulu dari semua pattern jungle-nya. Untuk para jungler entah itu dari RRQ, entah itu dari Onyx. Mungkin mereka akan bertemu lagi di objektif Neutral Turtle. Tapi jujur mid lane ini harus dikuasai. Vision sudah jelas terbuka, di mana Keyboy berhasil mendapatkan sosok Purify dari Raze. Tapi nampaknya Keyboy tertahan di depan sana. Idok menutup jalan seorang Kairi. Tapi damage-nya terlalu besar dan Spear of Alpha membuat Idok termakan. Masuk ke dalam turret dengan semua damage yang diabsorb. True damage dari Kairi itu yang tidak bisa dihindari lagi oleh Hidok. Jangan lupa ya, Baxia memang keras. Tapi untuk projectile, gak untuk true damage. Gak bisa ditahan sama sekali untuk Kairi. Sementara untuk the beauty is Sunsin untuk RRQ. So far gue melihat ini bukan permainan di Sunsin yang kurang. Ini permainan di Sunsin yang sangat-sangat baik. Entah itu dari pasifnya, entah itu dari temponya. Tapi ya balik lagi RRQ butuh lebih dari itu untuk mengalahkan Onyx. Dan tapi late game tidak bisa dipungkiri sih, dia sangat kuat nantinya. Idol membuka vision terhadap seorang Luffy, di mana Keyboy sudah berada. Permasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan satu buah point kill dari Riz. Tanpa melihat dia bisa bahkan itu dia finish strike dari sosok Dynamite yang berubah sekali, tapi Savero out of nowhere berhasil membalikan keadaan. Dan bahkan Turtle bersama dengan double kill dimiliki dari tim Onyx. Porak-poranda RRQ dibuat tim Onyx. Masih menjadi tanda tanya. Assassin untuk tim fight kah? Nggak ada farming sama sekali, bahkan lihat setiap ada objektif. Pasti ada jungle yang dicuri juga oleh Kairi. Bukan itu satu atau dua. Bukan hanya itu aja, tapi mereka seakan-akan membuka vision mereka sendiri. Dia yang ngasih tahu show positioning mereka sendiri. Ya terlalu agresif kah? Terlalu buru-buru kah? 2000 gold. Ini kita membahas dengan fighter yang digunakan oleh Kairi. Yang pasti udah kuat banget kan untuk ngasih damage di awal, ngasih badan di awal. Tapi Savero yang aktif. Gue rasa Toy dan Savero ini tipikal bot laner yang sangat-sangat mirip tapi bottom lane. Oke, menuju ke arah sosok Luffy yang harus dimakan di telan. Toy yang berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi dibalikan kembali Purify Gaming. Apakah Riz akan membalaskan kembali keadaan yang mereka miliki? Tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi Riz dengan Tsunami Slam tanpa adanya flicker. Apakah worth it, Lip? Harusnya untuk bait, ya nggak ada masalah juga. Nextnya itu bisa untuk ditargeting. Nah Idoknya ini juga sebenarnya ya, kalau memang mau makan Idok itu bisa. Kairi damage-nya cukup. True damage nggak bisa ketahan sama Baxia. Atau kalau nggak bawa Savero. Ada physical, ada magical damage dari Sun dan itu cukup untuk melakukan. Ini bukan Baxia jungle, levelnya kalah, itemnya kalah. Savero sih dari tadi bebas banget ya. Sama Toy juga. Mau farming, mau ngedeliver damage. Dan kalau mereka mengejar Keyboy untuk kedua kalinya, mereka termakan apa yang diinginkan Onyx. Itu yang Onyx inginkan. Makan Keyboy-nya, telan Keyboy-nya, keluarin semua damage-nya. Biar bebas Sans, biar bebas Savero, biar bebas Kairi. Ya tadi ketika lu bilang bebas. Oh my god, Tsunami Slam. Mendengar Tyron, tapi nampaknya sudah fresh back. Satu flicker for defense dan Savero berikan Tsunami Slam. Berhasil membalikkan kembali keadaan. Satu point kill yang sangat mahal. Pertukaran dengan Idok. Totally worth it. Tapi masalah utamanya adalah mereka tidak memiliki badan untuk bisa men-take over perfect turtle yang dimiliki dari tim Onyx. Gak bisa digagalkan. Perfect turtle untuk Onyx. Ini sudah seharusnya dengan fighter yang diambil untuk jungle. Tapi Toy terlalu jauh kan? Oke, Sans membuka vision. Purify mencoba untuk digocek, tapi Sans termakan juga, mau tidak mau. Kalau pertukaran dua ini akan cukup worth it, tapi kalau pertukaran satu ini gak worth it sama sekali. Dan itu dia, double kill yang didapatkan Susujin. Walaupun dia harus tenggelam, setidaknya shutdown di tangan para pasukan dari tim Onyx. Gold memang masih diuntungkan oleh Onyx, tapi sedikit tarik mundur ketika 2 point kill didapatkan dari bottom lane. Tapi ya ini terlalu memaksa team fight sih. Menurut gua di Sunsin ya tetap aja hero farming. Menangin levelnya, menangin itemnya, baru team fight. Tapi ternyata berbeda di tangan Setsujin. Di Sunsin ini 2 team fight 5-3-2. Ini angka yang sangat-sangat dahsyat loh untuk Assassin di awal. Oh, Rince megang lagi Lim, Tsunami Slam. Ya akhirnya ya, bukan filter strike lagi yang diambil. Tapi dia sadar kalau counter setup itu benar-benar dibutuhkan. Dairon akan bergerak dengan bebas nih untuk ke-targeting siapapun. Mungkin dari damage gelurnya atau covernya. Nah, cukup menakutkan sih kita bilang ya. Cukup menakutkan, tapi Lutfi bisa dibilang dari tadi menjadi bulan-bulanan warga, target utama. Mencoba untuk targeting ke arah belakang, cuma ada sosok dari Toy.
Dari tadi Toy juga visionnya nggak terlalu jelas untuk Lutfi. Oke, War X untuk Cici dan juga Alpha ya. Ini klasik item. Queen Swing di item kedua, ada Dreadnought juga sebagai physical defense untuk Kairi. Ya Factor nggak bakal selamanya di belakang kan. Dan sakit banget kan. Damage dari pasif Isansin yang udah jadi War X Hunter. Endless Battle next item. Oke. Ini ada cooldown tambahan lagi. Maksimalkan cooldown agar threshold cepat. Spiral of Alpha berasal dari Ritz. Tapi ngomongin true damage, ujungnya nanti bisa kita bilang T-Boy juga bakal hilang. Dengan menuju ke arah Lord yang pertama, Vision dari tim Onyx hilang. RRQ hilang, tapi lane management satu di arah bottom lane. Toy terlihat dengan sangat jelas. Keuntungan dari Susujin dengan Isansin adalah Vision mereka jadi terlihat. Ya, kapanpun dibutuhkan, Vision akan terbuka. Dan jangan lupa, ya buka rumput ini nggak banyak. Lutfi bukan tipikal yang keras. Kairi bukan tipikal yang keras. Dan Kiboy nggak bisa bebas untuk masuk sembarangan. Punishment karena Kiboy sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Susujin, targeting utama bakal coba dihindari oleh Kairi. Tapi nampaknya Lutfi bersama Tanggaran hilang. Tsunami Slam, terlalu open vision untuk Susujin di arah top lane. Menandakan tidak adanya retribution untuk tim RRQ. Sebenarnya Onyx juga, tapi ketika Onyx kayaknya masih hidup, pilihannya antara Lord dan juga orang. Ya, mereka bisa bait dari Lordnya, bisa usir seperti saat ini. Wow, lihat kali ini Idok coba untuk menghindari damage yang diberikan. T-Boy berada dengan depan, belum ada Tsunami Slam, memilih untuk mundur. Tapi lihat, para pasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk memaksa mendapatkan point kill tambahan dari Final Strike. Karena belakang, flanking from Savero ternyata terdeteksi oleh Dairon. Mau tidak mau dipukul mundur. Tapi dengan damage yang sudah keluar dan Susujin sudah kembali lagi ke lane up, ini akan menjadi kekuatan yang sama, Lim. Oke, seakan-akan terlihat habis Tsunami Slam! Instant pick up menuju ke arah sosok seorang Kimo dan juga Sun menjadi target utama. Meanwhile Kairi tetap menyelamatkan para pasukan dari Tim Onyx dengan adanya Lot yang di tangan Tim Onyx. 2000 gold difference, tapi dengan kehilangan 2 member, ini menandakan mereka kehilangan order surenya. Hitnya terbuka. Buff bisa untuk di-invade, untuk membalikan gold. Ini sangat-sangat possible, tapi jangan lupa ada Lord sebagai PR. Iya. Tapi Lordnya dapat, Purple tetap didapatkan oleh Kairi. Ya, mereka terkena usir juga dari. Agak beresiko kalau mereka mau paksa untuk nabrak di depan. Sementara Lordnya, lihat RRQ nggak berani untuk ngambil resiko motong Lordnya. Melihat respawn time dari teman-teman Onyx, ini nggak akan keburu. Vision lagi terbuka. Ini dia keunggulan dari Yisansin. Emang udah nggak ada damage-nya, tapi Vision itu lebih lama juga untuk mendetek. Sama mau movement speed dari Marcel Kairi, Tsunami Slam, terus mendapatkan satu dari depan Kairi gagal untuk menerima apa-apanya. Final Estek dibuka mundur oleh Idok, tidak bisa menahan damage yang diberikan pada pasukan Tim Onyx. Idok tenggelam, terkubur di sungai. Tim Onyx, mereka berhasil mendapatkan Vision di arah bottom lane. Dengan Lord yang sudah segera hilang, tapi super wave ini masih ada. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru karena Sans satu-satunya artileri mereka yang nggak bisa ngedealer damage lagi. Iya. Bahkan lihat Yisansinnya. Dia langsung menjauh untuk kontrol dari Marlene dan T-Boy. T-Boy! Oh, Sky Pister aktif. Membuat para pasukan dari Tim Onyx. Satu persatu mereka tumbangkan. Lutfi nggak bisa untuk pulang. Walah si tempat Spear of Alpha. Full defensif. Kairi covering dengan Spear of Alpha-nya membuat Lutfi survive. Enggak, jangan mereka ulangi lagi. Pengejaran seperti itu. Pengejaran ya. Dari game pertama kita melihat ketika RRQ mengejar Onyx. Itulah adalah celah dari RRQ-nya sendiri. Tapi lihat yang dilakukan Susujin, inner turret di bagian top lane berhasil didapatkan. Secara garis besar, keuntungan gold dari Onyx ini turun loh 1000 lebih dari Lord yang didapatkan. Belum lagi Toy dengan Skypierce yang udah mulai nambah Yisansin untuk item keempat. Banyak item yang dituju. Bisa ke malam roar mungkin, Blade of Despair. Itu bisa banget dan jangan lupa, gak ada pro laner pasti dari teman-teman Onyx. Wow, kalau gue lihat ya, dari Isansin, kondisi kali ini, dia mau ke arah Malefic Roar. Dia benar-benar siapapun yang di depan dia, disabet pasti hilang. Karena nggak ada yang keras banget juga by the way. Kayak nggak ada tank pasti kan Iya, dari teman-teman Onyx. Gak ada yang pasti, karena BOD terlalu mahal. Mungkin item terakhir bisa jadi. Bisa jadi BOD bisa jadi Rose Gold. Ya, atau mungkin ke arah Winter. Ya, cukup Tapi- setuju. Winter, Immortal itu tipikal dari Isansin banget tapi Council. Oh, Council, target belakang. Mereka langsung disengget, lihat Lutfi langsung memberikan badan. Lutfi tahu perannya di sini. Dan lihat, ternyata Kiboy membalaskan dengan adanya Council Gaming. Toy,
hampir menjadi target utama Kiboy, tapi dengan Kiboy tahu masih ada Purify, dia mengurungkan niat. Iya, iya. Udah nggak boleh ya. Tsunami Slam sebagai bait dari Purify aja itu udah berat banget. Apalagi posisinya akan terekspos, nggak bisa kabur tapi udah ya. Oke, target Tsunami Slam menuju ke arah Kiboy. Vision terbuka, Kairi belum masuk, tapi nampaknya dengan ada Kiboy tanpa Tsunami Slam mereka terlalu berani. Dan itu dia, Kairi selalu menunggu momentum. Dengan Final Attack terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Araku memilih untuk disengage. Ya, belum ada target yang pas. Idok pun terlalu keras tadi. Oh, Savero. Savero! Pass damage from Rookie! Kali ini benar-benar menggetarkan lane knockdown. Reach mencoba untuk menarik dengan Tsunami Slam imitasi. Ternyata berbalik kehilangan dirinya. Tapi cepet banget sih tadi. Karena momennya Sans langsung pakai flicker dan Lord sekarang terbuka. Onyx mereka melakukan setup. Punya Retribution, School of Alpha ke sana. Tapi Kiboy langsung melakukan covering up. Menutup dengan jalan Pedro Outrage. Tapi lihat Susujin. Distraction versus everybody. Susujin dive to deep. Masuk terlalu dalam. Susujin tidak bisa keluar dari kolam yang dimiliki dari tim Onyx. Bahkan Toy, The Lone King yang berhasil survive, nggak akan bisa berbuat banyak. Gak bisa ditutup langsung Lutfi. Ada di bagian depan dan Lord untuk Onyx. Lord yang mahal. Sutsujin yang coba melakukan flanking tadi dengan damage yang sebetulnya udah sangat-sangat sakit. RRQ. Sayang nggak dapat momen. What happened RRQ? RRQ apakah sekarang ketemu Kryptonite-nya kembali? Terburu-buru sih. Mungkin satu kata terburu-buru. Ketika coba untuk engage ke depan. Udah reset keduanya, udah mundur. Tiba-tiba ada lagi serangan dadakan. Rins tiba-tiba maju. Yang itu mungkin teman-teman gak siap. Jangan sampai nge-tilt. Ya. Tilting ini berat banget, Lim. Kalau udah kena sekali, game ini akan terus seperti itu. Iya. Reset. Pelan-pelan. Penting banget reset. Oke, tapi dan Onyx. Ini juga tipikal tim yang tidak akan ngelepasin pressure tapi Kiboy. Konsil. Oke, Council Gaming. T-Boy hanya untuk gertak-gertak sambal aja. Dan ngomongin ke arah Lord di arah bottom lane. Nampaknya mereka harus clear dengan cepat juga. Prince, kalau dia punya Feather Extract, dia punya high ground. Tapi ya kita bisa bilang spammingnya tidak terlalu kuat lah. Tapi satu lane bisa dikontrol sih. Lihat, Isansin dari Sutsujin. Ada di atas jauh banget. Dan hati-hati Spin Push bisa jadi winning condition loh nantinya. Oh, tapi memang itu bisa terjadi. Mereka buka vision. Susujin show membuat para pasukan dari tim Onyx dan diteruskan di atas top lane. Mencoba untuk melakukan recall para pasukan dari tim Onyx. Apakah mereka berhasil? Tapi satu turret tambahan. T-Boy tercancel dengan kondisi first kick ini dimiliki. Tapi tanpa ada damage membuat para pasukan dari tim Onyx mereka masih melakukan talent. Fokus ke pen, gak boleh apa terjadi. Dan bahkan Toy gak bisa memberikan damage. Lihat, Sutsujin berhasil mendapatkan turret, tapi dia tidak berhasil untuk pulang. Ditempel terus-menerus, tapi hati damage. Oke, damage dan Sans mencoba one bounce situation dan Sutsujin dan gila Sans! What a play! One by one situation membuat tim Onyx berhasil mendapatkan kemenangan di game yang kedua.